Aturan LHKPN kan sebenarnya sudah lama kan Bang. Fakta-faktanya pelaksanaan LHKPN oleh personel kan ya anggot-anggotan kan. Setahun 2 tahun belum tentu. Karena ada sanksinya. Iya. Dan itu kan sukarela kan Bang. Sukarela. Saya menyitir pernyataan dari salah satu senior kepolisian dalam podcastnya gitu Pak Bekto kalau salah. LHKPN itu bohong-bohongan gitu. Jadi saya miris dengan pernyataan itu juga gitu loh. Artinya selama ini kita dibohongi dengan LHKPN. Penegakan hukum, terus Kamtibmas itu. Sebenarnya fungsi utamanya perlindungan masyarakat. Iya, fungsi itu malah terabaikan itu. Jadi orang oleh polisi takut sekarang. Bukan takut Bang, kalau orang aja belenek Bang, gitu. Maksudnya belenek apa? Sama mual, sebal gitu loh. Saat ini ya Presiden turun tangan untuk menangani problem-problem di kepolisian ini dengan langkah-langkah yang radikal lah seperti itu. Tentunya bukan tidak meminta Kapolri, tapi memerintahkan Kapolri. Itu. Yang selama ini kan dalam kasus Sambo, kasus yang lain-lainnya, Presiden saya minta, loh, Presiden kok minta, Presiden merintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Jadi Sobat RH sekalian, di depan saya ada seorang pengamat, peneliti ya, yang saya sering baca beritanya, sering sekali komentar mengenai kepolisian. Nah, saya kira penting kita ya mendiskusikan soal kepolisian, karena dulu RH Channel paling semangat memberitakan soal samboisme bulan Agustus terutama. Tapi sekarang ada kebosanan kelihatannya, atau kita kena shadow ban, kita tidak tahu. Tetapi kan sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita melihat kasus-kasus yang ada itu untuk perbaikan sesungguhnya. Nah, jangan sampai momentumnya lepas begitu saja. Ternyata setelah Sambo ada konsorsium 303, ada Ismail Bolong, macam-macam dan lain sebagainya. Nah, beliau adalah Bambang Rukminto. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Oke. Jadi beliau ini dari apa bro? ISES ya. ISES itu Institute for Security and Strategic Studies ya. Bro, agak dekat kayak saya. Nah, siap. Kalau terlalu jauh nanti suaranya spoil juga kan. Kalau boleh tahu, itu ISES itu konsentrasinya di bidang apa ya? Ya, seperti namanya, security. Jangan dulu. Soalnya biasanya kalau awal-awal itu langsung yang hot, ya kan? Langsung yang hot. Ya jangan yang dulu itu, nanti orang mikir kelamaan ini. Ya, langsung yang hot. Menurut bro, ya, ujung dari Sambo itu apa? Sejauh-jauhnya, gitu. Nah, sekarang itu saya. Sepertinya kalau melihat kondisi saat ini bukan jalan yang berujung Bang. Malah bukan jalan yang berujung. Karena ini akan mengulang lagi, seperti juga kita melihat kepolisian selama 20 tahun ini tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas, dan masyarakat pendamba keadilan ini masih berharap dan sekedar mendengar angin surga saja dari retorika dari kepolisian. Seperti itu Bang. Nah, kan selain kasus Sambo ya, banyak sekali kasus yang diduga terpaksa kita mengatakan, yang melibatkan pimpinan Polri atau pucuk pimpinan Polri atau pejabat Polri, atau pejabat tinggi Polri atau perwira tinggi Polri kan. Misalnya kasus Munir ya kan. Kemudian kasus Kanjuruhan misalnya itu. Kemudian kasus KM50 ya kan. Kemudian kasus apa lagi? Kasus tadi Minasa yang kemarin narkoba.
kemudian kasus Sambo ini sendiri atau Yosua, sekarang Ismail Bolong, ya kan? Keterlibatannya itu bisa di mana saja, bisa sebagai pelaku, bisa sebagai pihak yang katakanlah memoderasi proses penyelidikannya, kira-kira begitu. Betul. Kan penyelidikan dan penyidikan di tangan mereka kan. Betul. Ya kan? Kalau mereka termasuk juga kasus Novel Baswedan, ya kan. Mungkin pelakunya bukan di lingkungan mereka, tetapi ketika dalam proses penyelidikan dan penyidikan masyarakat kok jadi tidak puas kan. Nah, apa yang terjadi, Mas Bambang sebenarnya? Ya, salah satunya ini adalah dampak dari kewenangan yang besar yang diberikan pasca reformasi 98 ya. Pasca reformasi 98 ketika TNI dan Polri ini dipisah, ternyata malah Polri ini malah menjadi kekuatan baru yang sangat dahsyat dengan kewenangan yang sangat besar. Polri bisa membuat peraturan sendiri, kemudian melaksanakan sendiri dan juga melakukan pengawasan. Kewenangan yang besar ini yang akibatnya mengakibatkan potensi abuse of power lah. Dan ini tentunya ada 3 faktor dalam kriminologi ya. Kawan-kawan di kepolisian sangat paham. Kalau Mas Bambang apa backgroundnya? Ilmu politik saya, Bang. Oh, ilmu politik. Oke, silakan. Tapi saya sempat belajar lah terkait dengan crime prevention gitu. Ada 3 faktor kejahatan kan. Niat, kesempatan dan kemampuan dan seperti itu. Kemampuan sangat luar biasa karena diberikan kewenangan yang sangat besar oleh negara. Kesempatan juga luar biasa. Niat ditambah niat aja. Ya, tambah niat. Begitu niatnya ada, langsung realisasi. Niat kalau sejak awal seseorang masuk ke kepolisian tentunya sangat baik lah. Mulia lah, Bang. Seseorang ya siapa sih kita mendorong anak-anak kita misalnya seperti generasi masuk polisi lah, jadi polisi yang baik kan, seperti itulah awalnya seperti itu. Kira-kira orang mau jadi polisi itu karena pengen kaya atau pengen mengabdi? ini lanjutannya, Bang. Karena ada kesempatan yang sangat besar, kemenangan yang besar, akibatnya peluang untuk kaya itu sangat besar. Seperti itu. Dan ini diberikan ruang untuk berbuat menyalahkan kewenangan ini diberikan ruang karena pengawasan dilakukan oleh mereka sendiri gitu. Nah, jadi saya terus terang aja bingung gitu kalau ngomong soal polisi ini mau dari mana ya. Mas Bambang, kalau kita bicara tentang pembenahan struktural ya, menurut Mas Bambang perlu nggak itu ke polisi? Kita zigzag aja ngomongnya, pembenahan struktural. Jadi kalau struktur kan sekarang kan seperti struktur komando dari Sabang sampai Merauke. Polisi kelas Polsek sampai kelas Mabes Polri itu satu komando, satu rantai ya. Itu kan sama aja dengan mereka itu seperti ada 2 institusi militer di Republik ini, satu TNI ya, yang memang alat perang dan memang harus ada di suatu negara, dan 2 adalah Polri yang juga alat perang juga tiba-tiba karena dia bisa pakai bersenjata laras panjang dan lain sebagainya. Jadi mendalami nggak soal reformasi struktur? Iya, Bang. Undang-Undang 2 tahun 2002 itu memberikan ruang untuk itu gitu loh. Dan makanya bagaimana sih sebenarnya konsep Undang-Undang 2 tahun 2002 itu dibentuk ketika itu gitu. Memang saat itu memang konsen masyarakat memang ingin memisahkan TNI dan Polri itu saja. Tapi ternyata kita memberi cek kosong pada kepolisian sehingga diberikan kewenangan yang sangat besar itu terkait dengan kontrol dan pengawasan yang lemah. Itu yang mengakibatkan semua ini terjadi. Persoalannya bukan hanya kontrol dan pengawasan, tapi kita biasa mensejajarkan 2 institusi ini, TNI, Polri, kemudian Kapolri, Panglima. Ya kan? Apa iya? Ini lebih berat, lebih sadis lagi, Bang. Kapolri ini di bawah presiden gitu loh. Apa itu? Panglima TNI. Panglima masih ada Kementerian Pertahanan yang mengatur peraturan kebijakan terkait anggaran misalnya di Kementerian di TNI kan. Polri enggak, langsung presiden mereka minta sendiri. Itu sendiri kan menurut saya jadi justru lompat mereka. Betul.
dia melompati dan injak kepala bapaknya kira-kira gitu kan tadi kan bagian dari ABRI kan, dia cuma setara kepala staf saja kan, Kapolri itu, tapi tiba-tiba dia lompat tapi nginjak kepala sadis ini. Bapaknya kan, maksudnya untuk lompat itu dia mengatasi kan? Iya, mengatasi semuanya. Makanya itu memang saya sekian lama sudah menyampaikan bahwa perlu 20 tahun ini perlunya revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 gitu loh. Oke. Gitu. Kan orang biasa satu napas ya, sama TNI dan Polri ini kok jadikan satu napas. Sebenarnya bahkan sekarang bahkan dianggap lebih tinggi karena langsung di bawah presiden. Sebenarnya kalau kita bicara tentang size ya kan, apa iya memang dia satu napas? Kan di konstitusi kita satu alat pertahanan, satu alat keamanan. Walaupun sebagai orang hukum tata negara saya mengatakan itu keliru. Sebenarnya dia bukan alat keamanan. Itu kan kita harus membedakan state security dengan human security. Betul. Kalau state security itu fungsi TNI itu mestinya, karena negara. Jadi pertahanan dan keamanan itu satu kesatuan. Ini public security. Ini public security atau human security, bahkan keamanan manusia, public security. Jadi, tapi konstitusi tidak membedakan itu. Konstitusi hanya membedakan antara pertahanan dan keamanan, pertahanan TNI, keamanan polisi. Nah, oke, kita lepaskan dari lepaskan dari kesalahan perumusan dalam konstitusi. Yang kita ingin tempatkan itu secara objektif. Sebenarnya sebaiknya polisi itu bagaimana secara struktural? Apakah ia sama besarnya dengan institusi TNI sehingga kalau kita bilang itu tuh seperti ada counterpartnya, ya kan? Polri, Kapolri counterpartnya Panglima TNI, ya kan? Kapolda counterpartnya Panglima Kodam, kan kira-kira begitu. Ini counterpartnya apa? Sampai ke bawah, bahkan di bawah itu polisi, tentara kan nggak punya polsek. Ada koramil. Ada koramil. Ya. Kemudian jadi sama. Gini Bang, ini memang kalau kita kilas balik ya, ini kan problem keamanan itu kan bukan persoalan kepolisian saja kan, tapi selama ini direduksi hanya sekedar persoalan kepolisian gitu. Padahal banyak aspek terkait dengan keamanan ini. Oke lah, pertahanan silahkan TNI yang memang itu domainnya TNI seperti itu. Tapi keamanan dipegang kepolisian sendiri yang memunculkan, akhirnya memunculkan masalah lagi. Salah satu contoh yang paling aktual adalah kasus Kanjuruhan gitu. Kenapa polisi bisa masuk dalam industri? Ini kasus Kanjuruhan ini yang nyolok dan korban, tapi industri ini kan bisa banyak hal kan, industri tambang semuanya kepolisian masuk ke situ. Padahal ini sebenarnya adalah domain security industri gitu loh. Dan saat ini semua terkait dengan keamanan ini ujung-ujungnya polisi yang mengatur. Akibatnya peraturan-peraturan mereka yang bikin dan efeknya ketika ada problem tentunya akan muncul konflik kepentingan seperti itu. Kayak kasus Kanjuruhan, kenapa sampai sekarang tidak tuntas gitu loh? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan gitu. Mereka yang menjaga, mereka dalam tanda kutip mereka yang mendapatkan cuan kan. Ketika ada problem, mereka tidak mau disalahkan juga gitu dalam kasus Kanjuruhan seperti itu. Itu yang menjadi masalah. Makanya ini juga salah satu PR yang mungkin Cak Munir dulu bergerak ya terkait dengan perumusan Undang-Undang Keamanan Nasional ya. Undang-Undang Keamanan Nasional kita belum punya, tapi Undang-Undang Kepolisian kita punya. Jadi saya agak bingung. Lalu kita harus dari mana itu, Bro? Harus dari mana? Saya panggil bro atau mas itu ya. Silahkan. Kita harus dari mana? Karena kalau saya sih sebenarnya ini oversize sudah polisi ini. Iya, itu banyak hal ya yang yang perlu ditata ulang gitu loh.
kalau memulai dari undang-undang kepolisian jalannya masih panjang, sementara harus ngomong dengan parlemen dan yang lainnya panjang. Yang terkait dengan kultur yang militeristik tadi, Bang, salah satu yang jadi problem itu kan juga peraturan-peraturan di internal kepolisian yang ramai terkait kasus Sambo misalnya, pembunuhan itu yang kemarin juga menyeret banyak personil ya terkait dengan obstruction of justice seperti itu. Mereka masih menggunakan peraturan-peraturan yang militeristik gitu. Mereka ada sidang etik, sidang disiplin. Padahal sebagai polisi yang modern, yang profesional, dan dia adalah bagian dari masyarakat sipil, seharusnya kan tunduk dan di bawah peradilan sipil, peradilan umum kan, Bang, seperti itu. Sementara saat ini antara sidang etik atau sidang pidana lebih dulu, mereka masih tarik ulur. Ujung-ujungnya ya suka-suka mereka. Seperti itu. Nggak ada governance yang harus mereka. Betul, nggak ada pertanggungjawabannya seperti apa, suka-suka saja. Kasus Napoleon Bonaparte misalnya sudah divonis, sampai sekarang belum sidang etik. Tapi kasus Sambo belum sidang, semuanya sudah etik, PTDH lagi seperti itu. Ini kan jadi maunya polisi itu apa? Gitu. Kita sebagai masyarakat kan mencatat itu semua seperti itu. Aduh, gimana ya? Berat. Jadi kalau gini, kita urai satu-satu coba. Kita urai satu-satu. Yang paling jelas itu adalah soal illegal activities di kepolisian itu. Illegal activities, kemudian yang memunculkan illegal money pastinya kan, uang-uang ilegal itu. Kalau kita lihat dalam kasus Sambo itu kan luar biasa. Bagaimana seorang bintang 2 seorang irjen yang gajinya konon cuma 30 jutaan dengan gaji dan tunjangan kan, 30 jutaan, dan itu pun baru dia jabat kira-kira 2 tahunan lah ya. Bisa punya harta yang sedemikian luar biasa. Dia belum melaporkan LHKPN. Tapi kasat mata kita lihat rumah aja. Dia punya rumah di Saguling, rumah pribadi kan, rumah di Jalan Bangka, rumah di Magelang. Itu baru 3 rumah yang terekspos karena kasus ini. Dia punya 3 Lexus. Lexus yang dipakai oleh putri, yang modelnya kayak Alphard, ya kan? Kemudian ada ya Lexus kayak Alphard tuh ada ya? Saya nggak paham malah. Iya, saya juga nggak paham. Tapi saya lihat gambarnya kayak Alphard, tapi Lexus, ya kan? Jadi karena Lexus kan Toyota juga. Kemudian Lexus untuk pengawal, ya, yang ditempati Yosua dan kawan-kawan, dan Lexus yang dipakai Verdi Sambo sendiri, ya kan? Bayangkan. Harga Lexus itu saja diperkirakan 3 mobil saja 2,5 miliar sudah diperkirakan. Belum lagi harga rumah di Saguling dan Jalan Bangka. Kita tahu Jalan Bangka daerah Kemang itu daerah mahal kan? Super mahal. Kemang atau Kemang ya? Daerah Kemang. Lalu di daerah Magelang juga pasti nggak murah-murah juga. Nah, bayangkan. Lalu ada isu uang sampai triliun. Fantastis, triliunan, ya kan? Kemudian mampu membayar seorang pengacara yang idealis, ya kan? Karena adik angkatan saya agak kecewa juga. Yang tadinya sangat idealis, tapi kira-kira berbelok arah. Kan nggak mungkin lah kalau cuma dibayar sepera 2 perak, ya kan? Ya kan? Konon dibayar sampai 2 digit M, ya kan? Kira-kira begitu. Konon, ya. Nah, artinya dibayar puluhan miliar gitu. Saya nggak habis pikir dari mana sumber kekayaan itu. Artinya kan itu kasat mata kalau misalnya mau dilakukan TPPU itu kan sudah sangat layak. Tapi seolah-olah tutup mata aja pihak kepolisian terhadap fenomena itu. Gimana, Bro? Aturan LHKPN kan sebenarnya sudah lama kan, Bang? Iya. Fakta-faktanya pelaksanaan LHKPN oleh personel kan ya anggot-anggotan kan, setahun 2 tahun belum tentu. Karena ada sanksinya. Iya, dan
Itu kan sukarela kan Bang, sukarela. Iya, Saya menyitir pernyataan dari salah satu senior kepolisian dalam podcastnya gitu Pak Bekto kalau nggak salah. HKPN itu bohong-bohongan jadi saya miris dengan pernyataan itu juga gitu loh. Artinya selama ini kita dibohongi dengan LHKPN itu. Sebenarnya bukan bohong ya, bohong itu ya. Tetapi begini, kelemahan LHKPN itu adalah kalau kita misalnya rumah kita isi, rumah itu NJOP. Ya. Padahal antara NJOP dan harga pasar jauh bisa 10 kali lipat. 10 kali lipat. Iya kan? NJOP-nya 1 miliaran, tapi harga pasarnya bisa 10 miliaran. Gini Bang, NJOP aja lah. Iya. Hartanya lebih dari NJOP itu loh. Laporan itu loh kalau kita di Bang Rafli di Bangkai, NJOP-nya kan sudah tinggi. Iya. Nggak masuk akal juga kalau dibandingkan dengan penghasilan ya, seperti itu. Artinya kan dari mana uang itu gitu loh. Dan apalagi profilnya ya kan. Saya dan celakanya hampir semua perwira tinggi ya begitu. Ya kan? Saya pernah misalnya menemui ya di daerah Palu, kok ada tuh kejuaraan yang ini ada gangguan sedikit. Kejuaraan atas nama Kapolda. Tapi Kapoldanya Kapolda tempat lain. Itu miris lagi lah Pak. Bukan Kapolda Sulawesi Tengah. Saya nggak mau nyebut namanya. Kejuaraan bulu tangkis Piala. Dia nggak nyebut Kapolda apa. Piala titik-titik. Tapi orang itu sekarang bukan Kapolda di situ. Dan nggak pernah juga jadi Kapolda di situ kayaknya. Bukan juga daerah asalnya. Kok bisa ya? Gitu loh. Kalau seperti itu kan narut nama, yang penting sponsor kan boleh-boleh aja Bang. Bukan, justru ini persoalan good governance. Iya kan? Justru itu masalahnya. Maksud saya ketika dia bisa digunakan namanya, itu kan tambah parah berarti dari sisi good governance ya kan? Ya, itu sebagai pejabat publik sebenarnya tidak etis kan seperti itu. Nggak boleh dong. Nggak, maksudnya dia nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasi ya. Ketua umum PBSI juga enggak. Ya kan? Kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat misalnya, mereka kasat mata itu mempertunjukkan hartanya kan. Yang kemarin yang ribut misalnya kan, yang ada cincin safir, kemudian ada baju blue Burberry ya kan yang berapa juta, lalu jam tangan kayaknya miliaran gitu ya, 1 M-an gitu. Dari mana itu kan? Jadi saya membayangkan kalau gaji saya 100 juta aja saya nggak berani beli yang begitu-begituan. Ibaratnya sayang duitnya. Maka ada 2 kemungkinan kan, mereka banyak sekali uangnya atau menerima gratifikasi. Ya, kalau bukan gratifikasi dari mana Bang? Makanya. Ya, kalau bukan gratifikasi artinya pungutan liar kan? Iya. Dan kalau saya melihat peraturan-peraturan di kepolisian saat ini itu seolah dilegalkan Bang. Satu yang paling terakhir muncul barusan seminggu 2 minggu kemarin itu terkait dengan peraturan Polri terkait dengan penyelenggaraan olahraga. Iya. Penyelenggaraan olahraga itu ada domainnya security industri Bang. Iya. Industri olahraga. Tetapi pengamanannya menggunakan pengamanan kepolisian. Oke. Berapa personel yang dikerahkan untuk mengamankan industri olahraga? Iya. Apakah ada PNBP terkait yang masuk ke negara dengan menggunakan tenaga personel itu? Iya. Artinya biaya yang dikeluarkan panitia pelaksana penyelenggara olahraga itu masuk kemana seperti itu? Dan itu dilegitimasi oleh peraturan Kapolri. Iya. Terus kalau tadi pertanyaan Bang Revi di awal tadi, terus ini mulainya dari mana ya? Iya. Siapa yang saya juga bingung misal ya ini ya. Saya lihat ini mohon maaf ya, dengan segala hormat Pak. Ini kan memperbaiki ya kan. Kita cinta Polri kan Pak. Ayo Polri ini ayo berbenah kan seperti itu. Misalnya ini punya kekayaan, saya buka ya misalnya punya kekayaan 8 miliar, berikut sumber kekayaan Listio Sigit Prabowo. Ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 5 Agustus 2022, berarti baru kan? Yep. Masa sih cuma 8 miliar ya?
Makanya Jadi tanda-tanya semua kan bang, yang besar itu yang bohong atau yang kecil yang bohong kan seperti itu. kan kita Mohon maaf pak. Ya mohon maaf lah. Nggak apa-apa, kita kan jadi untuk perbaikan. Karena rumah ini aja mungkin lebih dari 8 miliar harga pasarnya kan. Iya, Iya kan? Harga pasar, NJUP-nya nggak nyampe. Nggak nyampe ya. Tapi harga pasarnya kan sampai gitu. Iya iya. Paling tidak memang orang katakanlah yang dilaporkan NJUP karena itu yang real kan. Iya iya. Tapi kalaupun dia laporkan NJOP semua, 8 miliar itu kecil banget untuk Seorang. untuk hidup bermewah-mewah. Kira-kira gitu lah. Untuk terlihat hidup mewah itu kan. Ya kan? Iya bang. Jadi luar biasa gitu. Maksudnya artinya di sini melaporkan harta kekayaan saja tidak transparan, ya kan? Atau yang dilaporkan hanyalah ya kayak tadi yang gratifikasi ya, nggak dilaporkan pasti. Ya apa menggugurkan kewajiban gitu aja. Iya, menggugurkan kewajiban gitu. tapi kita juga harus adil, bukan hanya pejabat-pejabat di kepolisian, pejabat di penegak hukum lainnya juga seperti itu juga. Gila-gilaan. Ketika orang misalnya laporan kekayaan, dulu ada Kapolda di Sumatera ya, saya tahu, tapi saya nggak sebut namanya, 20-an miliar gitu. Wah, dianggap polisi paling tajir. Saya mikir, sama harta Sambo nggak ada apa-apanya kalau 20-an miliar itu. Di kasus yang Teddy Minasa kemarin, ya, untuk operasi narkoba dia mengeluarkan 20 miliar, sementara kekayaannya 29 miliar. Itu lebih sadis lagi itu, Bang. Lebih gak masuk akal lagi. Dan itu diakui sendiri loh. Ya kan? Artinya mereka ini gimana sih kan gitu. Iya, kita bingung ini. Belum lagi mobil-mobil dinas mereka. Iya. Kalau tidak salah, mobil dinas itu kalau yang saya pahami dulu, kalau untuk kan gini, kalau Irjen itu eselon 1 dia. Ya. Kalau Brigjen belum eselon 1 kalau nggak salah. Kalau Irjen ke atas sudah eselon 1. Let's say kalau di eselon 1 di kementerian itu paling Camry kelasnya. Camry. Tapi mereka itu bisa mobil yang Land Cruiser gitu, yang harganya 2M 3M gitu. Dari mana? Kan negara kan nggak boleh melebihi plafon gitu. Ya. Iya kan? Tapi kan kita kasat mata melihat ya kan? Wah, mobilnya ini mohon maaf ya, mobil-mobil penegak hukum yang jenderal-jenderal itu kan, waduh, super mentereng semua kan. Betul, ya. Bisa Land Cruiser, bisa apa kalau yang bisa yang BMW yang X5 gitu-gitu kan. Bisa pokoknya harganya 2-3 M. Nggak mungkin mobil potong ya, Bang. Iya, maksudnya nggak mungkin yang kelas 1 di bawah 1 M nggak ada gitu lah. Kan kalau nggak salah kan kelas untuk eselon 1 itu cuma Camry yang saya tahu. Camry itu kan di bawah 1M. Tapi saya lihat mobil-mobil mereka itu bisa 2M, 3M gitu loh. Ya saya hanya mengatakan begitu kasat matanya, tapi kok nggak ada ya perbaikan governance-nya gitu. Ya sekarang jadi kan, waktu saya jadi misalnya di BUMN, orang bilang wah enak jadi. Enggak, saya mobil dinas nggak dapet, rumah dinas nggak ada. Jadi saya cuma pakai Innova aja, cukup. Walaupun komod juga kan. Iya, nggak ada mobil dinas, rumah dinas nggak. Ya cuma ada yang ada honor doang, ya kan. Artinya nggak seindah yang dibayangkan juga dibandingkan pejabat-pejabat yang di negara yang gajinya nggak seberapa, tapi mewah sekali pendapatan lainnya gitu. Gitu. Kalau ngomongin penghasilan kawan-kawan di kepolisian ini kan tidak ada habisnya. Gitu. Mereka selain mendapatkan penghasilan resmi, memang ada penghasilan yang abu-abu ini gitu, Bang. Kalau yang abu-abu sih masih bisa kita terima ya, karena salah satu contoh mereka mempunyai usaha, terus kemudian memberikan jasa pengamanan misalnya, itu kan mendapatkan honor seperti itu. Nah, kita masih bisa tutup mata lah terkait dengan itu. Yang kita prihatinkan itu kan ketika mereka menggunakan kewenangannya, menyalahgunakan kewenangannya itu kan, Pak. Untuk goreng kasus itu yang lebih parah kan. Karena saya lihat pernah misalnya ada skenario begini.
ini katanya waktu anu lah yang istilahnya samboisme ini kan. Misalnya ada kasus X, ya kan, korupsi. Lalu yang dikorupsi katakanlah cuma 100 M, ya kan, tuduhannya. Tapi dia punya kekayaan 1 atau 2 triliun, ya kan. Yang disasar 1-2 triliun itu dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Orang kayak begitu misalnya salah satu model samboisme itu misalnya. Jadi ketika menyasar itu ya sudah mulai. Nah, nego-nego itu. Iya, berapa persen sini? Kalau enggak ya TPPU hilang semua. Itu yang begitu-begitu itu. Ya, terus kalau terjadi seperti itu, kita lapor kemana kan, gitu kan Bang? Malah kalau kita lapor malah kita kena kan, jadi repot. Baik jadinya. Untuk ada kasus Sambo ini. Iya, kita bersyukur, bener Bang. Iya, kita bisa tunjuk Sambo nggak apa-apa, nggak ada masalah tunjuk Sambo. Tapi begitu nanti dia sudah surut semua, kita main tunjuk lagi, cepat sekali. Aduh, semua sih kita bisa di entah diapakan. Iya. Apalagi. Mantap. Nah, makasih. Siap. Itu bisa sambil. Tapi ini gula arennya kalau gula aren. Ya ini produksi sendiri nih Bang ya. Gitu. Kita ini sendok. Siap. Nih. Siap. Jadi ini sendoknya. Makasih. Nah, tinggal diambil aja gula arennya. Kalau tertarik sama gulanya, karena ini nggak ada gulanya. Ya, saya suka yang pahitan malah. Oh, ya memang kalau minum kopi itu begitu. Ya, bukan kopi pahit. Memang kopi. Bukan kopi pahit, memang ini kopi lah. Sebenarnya kalau kita minum kopi pahit itu nggak ada kopi. Kopi ya pahit. Jadi cangkirnya itu asal nih. Paham Samad apa Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya gini, saya membayangkan kalau Bro Bambang, let's say bukan menjadi Kapolri tapi jadi presiden, ya kan? Daripada kita ngerundel nggak karu-karuan, ya kan? Saya kira nggak akan pernah selesai juga. Dan tidak akan ada political will untuk memperbaiki kalau kita part of the problem, kita bagian dari masalah. Kan begitu? Betul. Karena itu kita harus lakukan katakanlah perombakan institusi besar-besaran untuk menjaga good governance-nya kan. Betul. Dan clean government. Sekali lagi karena kita cinta, kita pengen polisinya profesional, tentara, tapi negara masih gaji yang segede-gedenya, ya kan, dia nggak main lagi. Kira-kira kalau misalnya Bro Bambang jadi presiden, ya kan, saya silahkan untuk berimajinasi ya biar saya istirahat ya kan. Apa yang mau dilakukan terhadap institusi kepolisian dari A sampai Z. Nah itu aja. Saat ini? Ya pokoknya dengan pemikiran lihat dan nggak usah pedulikan undang-undang atau undang-undang. Saat ini potong semuanya Bang. Ya silakan. Potong semuanya. Kapolri kan kita belajar dari Kapolri. Kapolri kemarin sudah presiden memotong generasi kan. Kalau dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi ya potong generasi. Jadi potong bintang 3, bintang 2, bintang 1 silahkan pensiun dini. Kita tata lagi, kita tata ulang, aturan-aturan main ditata lagi, peraturan-peraturan yang masih memberikan celah kita perketat lagi. Seperti itu. Kalau tidak, tanpa ada itu ya mereka adalah bagian masalah. 1, 2, 3 ini mereka juga produk dari sistem yang salah gitu loh. Makanya kalau pengen benar-benar bersih, ya rombak sistemnya berbarengan dengan melakukan seleksi terkait produk-produk yang di internal ini gitu loh. Produk-produknya apa ya? Perwira-perwira tinggi ini mereka adalah produk sistem yang sudah sangat rusak ini gitu loh. Ya itu kan baru reformasi yang sifatnya orang ya. Tapi saya belum lihat reformasi strukturalnya apa. Artinya kan itu kan cuma ganti orang. Ini kan kita jadi presiden Bang. Iya jadi presiden. Ya. Presiden potong itu kan bisa. Kita tidak perlu. Maksud saya kok cuma itu doang. Dikasih jabatan presiden kok cuma itu doang. Ya belum dong. Setelah itu kan undang-undang. Ayo kita usulin undang-undang. Ganti undang-undang. Harus seperti itu. Tapi nggak usah bilang undang-undang. Pokoknya tanpa memperhatikan undang-undang. Itu kan nanti gini. Ketika kita bicara mengenai
gini-gini nanti baru ujungnya undang-undang ya. Itu soal lain. Atau bahkan ganti undang-undang itu soal lain. Tapi ini bro, saya angkat jadi presiden ya kan? Dan ada anak buah presiden yang bernama Kapolri ya kan? Dengan jajaran bawahnya kita nggak bilang jaksa dan lain sebagainya. Nah, satu tadi potong generasi. Ya. Berarti semua bintang 1, bintang 2, bintang 3 pensiun. Yang ditinggalkan cuma Kapolrinya doang. Bintang 4 selanjutnya kan. Sekarang suruh nata dulu ini. Ya, 3, 2, 1 ini bersihin dulu. Ya, okay. Setelah kamu kalau nggak bisa nata bener-bener ya tetap aja pucuk pimpinan harus ada kan Bang. Oke ya. Nah, gitu. Artinya kan 1, 2, 3 bersihin dulu. Seperti itu. Kalau nggak mau kamu kasih deadline sekian sekian nggak bisa nyelesain ini, nggak bikin reformasi ini tuntas, ya sudah, memang waktunya ada apa itu mengendorse dari apa itu instansi lain juga nggak apa-apa, itu kewenangan presiden kok. Mungkin dari Jenderal TNI misalnya yang memiliki visi yang lebih bagus untuk menata, ya kenapa enggak? Bukan hanya dari TNI, dari manapun silakan. Oke, jadi satu potong gerasi, lalu berikutnya apa? Yang kedua? Rombak peraturan instrumen-instrumen yang ada di kepolisian. Oke, rombak instrumen yang ada di kepolisian. Pembagian kewenangan, fungsi kontrol tadi. Tapi sebenarnya terus terang saja, saya merasa kok aneh ya, polisi ini kok bisa bikin regulasi sendiri ya? Undang-undangnya memberi kewenangan itu Bang. Kan ujung-ujungnya ke situ Bang. Ya. Maksud saya, kita harus membedakan regulasi ya. Misalnya KPU. Itu bukan ketua KPU yang bikin regulasi. Tapi KPU sebagai lembaga. Benar. Kemudian misalnya tapi menteri dia bikin regulasi. Tapi jangan lupa menteri kan memang pembantu presiden secara langsung. Ya kan? Untuk internal. Iya. Tapi peraturan menteri kan keluar juga kan, peraturan menteri misalnya. Walaupun sebenarnya saya mengusulkan jangan ada peraturan menteri yang sifatnya eksternal, tapi kan baru ke depan. Yang ini kan yang jadi masalah adalah dia bisa bikin peraturan sendiri, dia laksanakan sendiri, dia awasin sendiri gitu. Sanksinya dia berikan sendiri gitu. Ya kan? Nah, oke lah, 2 ya, baru 2 poin kan. Meninjau ulang aturan yang ada, termasuk apakah produk itu bisa dikeluarkan apa enggak, kira-kira gitu. Oke, ketiga apa bro? Tambah lagi lembaga pengawasan, Bang. Tambah lembaga pengawasan. Iya. Pengawasan eksternal atau eksternal lah. Kalau internal sekarang semua internal sudah ada, tapi faktanya eksternal kan sudah ada Kompolnas sudah ada Kompolnas. Kompolnas ya, kalau sekarang dianggap Kompolnas itu sebagai lembaga pengawas ya harus diperkuat, diberikan kewenangannya lebih. Artinya dibuat yang baru atau diperkuat di situ aja? Bisa baru lah, lebih baik yang baru. Itu apa masalahnya dengan Kompolnas? Kan Kompolnas itu sebenarnya kan nggak ada masalah secara struktural, bahkan ketuanya Menko Polhukam. Yang notabene di atasnya ya slightly lah. Iya. Karena kan polisi di bawah koordinasi Menko Polhukam kan. Iya, kalau kita melihat fakta-fakta di lapangan, peran Kompolnas itu apa sih? Kewenangan yang diberikan hanya memberikan saran-saran saja. Iya, saran. Masukan-masukan pada Presiden untuk mengganti Kapolri, usulan nama Kapolri, kemudian perbaikan untuk internal. Saran, tidak diberikan kewenangannya lebih untuk menegur atau. Kalau begitu nanti ribet dong. Siapa yang bisa mengendalikan Kompolnas nanti kalau dia bisa menegur, bisa memecat atau apa? Bang, Polri kan punya alat. Kalau dia macam-macam, Oke. Ada unsur penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Kalau ini artinya kan juga saling mengawasi antara Kompolnas dan Polri kan. Polri mengawasi Kompolnas juga mengawasi Polri kan gitu. Kalau check and balance seperti itu terjadi, ya kita bisa berharap lebih bagus kan seperti itu. Pengawasan berarti tidak perlu pengawasan yang baru ya? Ya nggak perlu lah, Kompolnas diperkuat lah dengan menambah dengan menambah komposisi dari publik seperti itu. Menambah pihak luar. Seperti itu. Tapi saya membayangkan bro ya, banyak pihak luar yang terlibat, tapi dia nggak cukup punya wibawa loh.
Itu kan ketika berhadapan dengan jenderal atau apa. itu kan problem soal integritas kan Bang. Saya kira bukan problem integritas, tapi problem orang yang direkrut. Ya, iyalah. Karena yang Oke, direkrut oke, terlalu oke. junior. Iya, iya kan. Kadang-kadang lihat kamu anak kemarin sore. Kan ini kan ibaratnya orang yang sudah mengalami jenjang kepangkatan yang luar Luar biasa. biasa. Tiba-tiba Kompolnas itu Anak-anak anak kemarin sore yang ya, diangkat, ya ya. jangan dilihat lah. Ya kayak Bawaslu lah misalnya. Ya kan? Ketuanya misalnya anggotanya anak kemarin sore. Yang dihadapi calon-calon presiden yang sudah bangkotan, ya kira-kira begitu, yang sudah oke punya kan. Saya membayangkan mereka berhadapan aja minder jangan-jangan. Ya. Maksud saya mungkin senioritas itu penting juga untuk mengawas loh. Untuk mengawas, Untuk ya, mengawas. ya. Jadi Benar. kalau memanggil orang tuh berwibawa dia. Benar, ya. Kalau di internal kayak kasus Verdi Sambo ini, Oh, iya. dia junior udah level tinggi, Iya. wibawanya ya hilang. Iya. Ketika ada kasus Ismail Bolong, ya sudah, rekomendasi perbaiki manajerial ya, udah kita tutup semua kan seperti itu. Iya. Baru dia nggak apa itu buka-buka setelah dia jadi terdakwa kan, Iya, oke. seperti itu. 3 ya, apa lagi? Baru 3. Sebanyak-banyaknya, berpikir sebanyak-banyaknya. Apa ya bang? Perbaikan. Soal rekrutmen, pendidikan, saya rasa memang harus ada perbaikan ya. Tapi secara normatif sudah cukup bagus lah. Mungkin menambah kesejahteraan itu yang lebih yang memberikan dampak, meskipun sekarang sudah cukup bagus juga sih. Menambah kesejahteraan 4 ya. Jadi mulai dari 1 potong generasi ya kan, setelah sebelumnya dikasih kesempatan untuk katakanlah dia rekrut ulang atau apa, dilihat dulu ya. Benar. Yang kedua itu pengawasan eksternal. Yang kedua tuh perbaikan peraturan. Yang ketiga pengawasan eksternal, pengawasan ditambah. Yang keempat tadi meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima merit system. Merit system. Iya, merit system. Merit system dalam pengisian jabatan. Itu pendidikan nggak penting apa? Ya pendidikan sekarang ya itu bagian dari merit system itu. Enggak juga, karena ada yang mengatakan bahwa kurikulum polisi ini kok masih memunculkan militer. Contoh misalnya kemarin tuh ada yang baru Bintara kan, apa namanya kalau Bintara itu pendidikannya? Ya, calon dari SPN kan ya. Pokoknya pendidikan calon Bintara. Calon Bintara lah ya. Kalau di apa itu Aibda ya? Bribda. Nah, yang di Medan kemarin, yang bawa perempuan, bawa pacarnya, main di hotel, lalu kemudian nyerang rumah sakit, dibawa rombongan. Saya membayangkan ya, ini selama pendidikan diajari cara tentara atau diajari sebagai pelindung dan pengayom masyarakat kan harusnya kan polisi itu ketika keluar pendidikan kan dia menjadi welas asih kan, maksudnya itu betul-betul dia melihat masyarakat itu sebagai teman yang harus dilindungi. Kan bukan masyarakat sebagai musuh yang perlu dihancurkan, kan kira-kira begitu? Iya, memang. Tapi kalau kamu lihat dalam kasus apa itu Medan atau para adik-adik kita dari lulusan-lulusan yang masih arogan seperti itu saya rasa bukan masalah pendidikannya, Bang. Ini masalah kultur kelompok ya, seperti itu saja. Tapi kan kultur kelompok itu kan diciptakan dari pendidikan ya. Kan enggak, gini maksud saya dalam pendidikan kurikulum itu kan enggak tentunya tidak Korsa itu tidak dibentuk seperti itu. Nilai-nilai humanis, nilai seperti itu tetap dikembangkan gitu loh. Karena contoh misalnya, mereka kan masih menyebut siap jenderal, siap. Ini kan kayak jadi kayak militer kan? Iya, gini setelah ini setelah Undang-Undang 2 tahun 2002 itu turunan ini kan ada peraturan pemerintah kan Bang. Peraturan pemerintah 1 terkait tahun 2003 terkait kedudukan Polri sebagai aparatur sipil negara kan begitu. Dalam Polri ini kan ada dua pegawai kan. Satu profesi Polri, satunya ASN seperti itu. Kayak novel ASN. ASN novel seperti itu. Kemudian
turunan dari peraturan itu ada peraturan terkait dengan disiplin etik dan disiplin Polri, anggota kepolisian. Tapi sebenarnya ini juga harus merujuk terkait PP disiplin aparatur sipil negara kan seperti itu. Peraturan Kapolri yang terkait etik dan disiplin ini tidak mengacu pada disiplin aparatur sipil itu gitu loh. Makanya ini malah mengadopsi gaya-gaya militer gitu loh. Mereka masih melakukan ada sidang, ada disiplin gitu loh. Seharusnya mengacu pada peraturan sipil. Salah satu kasus PTDH yang beberapa waktu ini PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat pada personel yang melakukan obstruction of justice. Ini seharusnya kan mereka Kapolri tidak bisa melakukan PTDH gitu loh. Mereka dalam sidang itu loh, dalam sidang etik itu tidak melakukan PTDH. Sidang etik itu maksimal memberikan sanksi demosi gitu loh. Demosinya apa? Memecat dari profesi Polri. Tetapi sebagai pegawai negerinya, presiden yang bisa memberhentikan kan. Seperti itu. Kalau sekarang ini rancu loh. Pemecatan itu harus hemat saya harus didahului dengan vonis pidana. Kalau terkait dengan pelanggaran pidana. Tapi fakta-faktanya kan tidak. Kasus Napoleon, kasus Brotoseno. Karena mereka itu bukan kayak anggota KPU ya kan, atau anggota Komnas HAM yang memang direkrut untuk jabatan itu kan. Mereka ini kan pegawai. Pegawai. Gitu. Peraturan ini yang mengadopsi militer ini akhirnya ya kulturnya ya masih sama. Nah itu jadi intinya adalah berarti kepentingan untuk mengubah kultur. Merubah kultur. Tapi kultur. Awalnya kan harus dari struktur dulu dan itu tadi kan, Bang. Jadi mengubah kultur militer ke kultur sipil. Itu poinnya di situ. Apalagi kemudian yang paling penting yang mungkin terlintas. Kultur tadi yang paling poin paling utama kultur tadi. Ada yang mengatakan misalnya bagaimana kalau polisi nasional itu tidak usah dipertahankan. Jadi kan orang menganggap bahwa ini gurita kepolisian itu gila-gilaan dari Sabang sampai Merauke. Padahal kan kebutuhannya kan nggak begitu. Masa urusan misalnya nganter, misalnya menyeberangkan nenek tua itu masih anak buah Kapolri juga. Ada yang mengatakan ya bedakan lah dengan polisi yang bertindak sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sama yang bertugas untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu kan dua hal yang berbeda. Satu kerjanya main di kampung-kampung kan. Babin Kamtipmas itu yang kayak begitu-gitu kan. Fungsi sosial lah. Fungsi sosial. Nah itu masa disatukan. Jadi ada orang mengatakan misalnya apakah perlu dibentuk polisi nasional secara masif seperti ini? Apakah polisi nasional itu kayak FBI aja untuk serious crime saja atau special crimes gitu? Memang harus ada pemilahan ya. Tidak semua anggota Polri itu penyidik kan sebenarnya seperti itu kan. Mereka yang sampai sekarang berapa dari 500.000 anggota berapa sih yang memiliki sertifikasi penyidik kan seperti itu. Memang di situ mungkin perlu perombakan kelembagaan ya Bang. Waktu itu teman saya Taufik misalnya Dr. Taufik mengatakan yang penyidik itu sebenarnya harus disatukan ke dalam departemen penyidikan. Kalau sekarang kan kementerian katakanlah kementerian penyidikan. Kalau sebenarnya lebih enak ngomongnya departemen kan, beda departemen sama kementerian itu sebenarnya ada ya. Kalau di Amerika kan Department of Justice, tapi bisa juga Ministry of Justice. Gitu. Jadi departemen itu bisa saja bagian dari kementerian ya. Misalnya departemen penyidikan. Nah departemen penyidikan itu menampung semua penyidik. Kan penyidik itu kan tidak hanya dari kepolisian. Ada dari kejaksaan dan ada dari PPNS. Cukai. Penyidik pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Kan? Jadi disatukan di dalam satu departemen penyidikan di bawah misalnya terserah apakah menjadi lembaga tersendiri ya kan, ataukah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kalau di bawah Kementerian Hukum dan HAM terlalu besar, Hukum dan HAM saja udah gila-gilaan. Ya, dia jadi lembaga tersendiri, tapi fungsinya adalah penyidikan dan penahanan. Mereka yang berhak
menahan misalnya kata. Sementara fungsi Kamtibmas itu yang nggak usah diberat-beratin. Kan kualifikasi untuk menjadi Kamtibmas sama kualifikasi untuk menjadi penyidik itu kan beda banget. Beda banget. Ini pakai scientific approach dan lain sebagainya. Kalau ini kan ibaratnya lebih mengandalkan sosialisasi, mengandalkan fisik dan lain sebagainya. Yang barangkali gajinya juga beda juga. Kalau ini barangkali kita bisa rekrut sampai doktor segala yang di Departemen Penyidikan itu. Kalau ini kan cukup tamat SMA atau S1 misalnya. Bukan beberapa tahun yang lalu ya, konsep community of policing itu kan sebenarnya di situ kan. Sebenarnya kalau hemat saya sih tidak perlu merombak sedrastis itu ya. Hanya pembagian kewenangan saja, dan polisi tidak perlu apa ya istilahnya, kalau orang Jawa itu kemaruk ya, serakah semuanya. Semua kemaruk itu udah bahasa umum. Udah umum ya. Kemaruk semua dipegang dia gitu loh. Ya tadi yang saya sampaikan di awal terkait security industri misalnya. Ya limpahkan aja lah ke pengamanan industri itu, ke Satpam itu. Tapi kan semuanya diambil alih oleh polisian. Akhirnya apa? Capek sendiri. Fungsi-fungsi yang lebih penting, fungsi utama penegakan hukum, terus Kamtibmas itu. Sebenarnya fungsi utamanya perlindungan masyarakat. Iya, fungsi itu malah terabaikan itu. Jadi orang kalau lihat polisi takut sekarang. Bukan takut Bang, sekarang kalau orang aja belenda Bang, gitu. Maksudnya belenda apa? Sama mual, sebal gitu loh. Kita lihat bagaimana kawan-kawan di masyarakat ketika meneriaki, ketika kasus Sambo kemarin meneriaki kawan-kawan di kepolisian, Sambo kawannya Sambo. Kan kasihan, miris saya. Saudara saya ada anggota kepolisian itu kan juga. Yang mereka yang polisi yang lalu lintas. Tapi kan kalau kita bisa tiba-tiba kita dapat panggilan dari Bareskrim, apa kan? Kita takut juga kan? Iya, takut juga kita karena tadi yang saya bilang karena digabungkan fungsinya antara pelindungan pengayoman masyarakat, Kamtibmas dan penegakan hukum bergabung jadi satu. Kita nggak tahu ini wajah yang mana muncul. benar. Kalau tadi misalnya Departemen katakanlah penyidikan, Departemen penyidikan, kita tahu kalau dari institusi itu ini urusan serius semua. Kira-kira begitu. Kalau ini kan enggak, pokoknya ada dari polisi aja kita ada khawatir aja kan. Bahkan kadang-kadang Babin Kamtibmas memberikan surat panggilan itu udah deg-degan juga. Ini soal apa ini? Padahal itu walaupun kita nggak bersalah ya, tapi kita tahu kadang-kadang ini mohon maaf ya teman-teman polisi. Karena kita tahu kan mereka suka ngerjain. Kalau saya ngomong, dan Susnodo Aji yang ngomong bahwa polisi itu suka merekayasa kasus katanya. Iya, faktanya seperti itu Bang. Bahkan lebih parah, ini fakta, ini aktual ini Bang. Seorang kawan pelaku UMKM pelaku UMKM di daerah saya didatangi dari polisi wilayah lain, diberikan surat panggilan terkait perizinan merek. Apa sih yang dilakukan dia? Dia itu punya toko gitu loh, jual beli Mertega grosir, dipotong-potong setengah kilo, kena juga dari polsek lintas daerah. Kasihan banget itu. Ini gimana sih kawan-kawan? Saya terkait dengan itu, menurut saya bukan pemisahan tadi Bang. Yang lebih diperkuat adalah pengawasan, kontrol dan pengawasannya. Jangan sampai ada polisi lintas tapi Polres. Mungkin kalau kita melakukan pengawasan, lama-lama kita membentuk lembaga pengawasan itu gede banget. Kan contohnya gini, pengawasan yang paling bagus kan pengawasan struktural, dari bawahan, dari atasan ke bawahan. Tapi kalau misalnya ini mohon maaf ya, Sapolda itu memang pelaku semua gimana? Ya kan? Dari gimana mau ngatasi? Let's say udahlah ini udah terbuka Sambo. Dia Kadipropam, ya kan? Tapi justru dia pusat mafianya. Kan masih ada Kapolri, Bang. Kenapa? Masih ada Kapolri. Oh iya, tetapi ada Irwasum, ada Kapolri. Tapi maksudnya bukan begitu. Maksud saya adalah ketika orang bicara mengenai pengawasan struktural itu, ya kan? Kan polisinya polisi adalah divisi Propam. Nah kalau polisinya polisi aja begitu gimana? Kan dia kan satu pohon kan?
Iya kan, satu pohon pengawasan internal kan ibaratnya. Eksternalnya nggak fungsi. Kan tadi perlu pengawasan eksternal. Ya, artinya memperkuat pengawasan itu ya eksternal. Tapi eksternal kan paling cuma terhadap sambonya. Tapi kalau terhadap pohon ke bawah sampai ke kan kalau kita lihat Satgasus Merah Putih itu kan dari Sabang sampai Merauke. Iya. Kemarin gini Bang, kemarin saya sempat menyampaikan di beberapa media terkait semacam lembaga ombudsman di internal gitu loh. Jadi beberapa hari menerima pengaduan dari internal. Iya. Siapa sih yang melindungi personil di bawah? Kayak kasus kemarin di Sulawesi atau seorang anggota polisi yang menyampaikan bahwa semua pendidikan harus bayar. Terus kemudian juga ada seorang polsek yang menulis sarang pungli, sarang mafia, sarang pungli. Ini kan di internal sendiri juga ada problem gitu loh. Kepada siapa mereka mengadu? Secara struktur mereka harusnya mengadu pada Divpropam seperti itu. Kalau Divpropamnya pemain, siapa yang melindungi mereka gitu loh? Kompolnas tidak sampai sekarang belum memiliki kemampuan untuk seperti itu. Kompolnas menurut saya cuma jadi sertifikasi. Iya, sertifikasi aja. Karena Kompolnas tadi kan salah satu unsurnya mantan polisi sendiri, ya kan? Kadang-kadang dia bintangnya nggak lebih tinggi daripada yang dia awasi. Bintangnya tidak tinggi, terus bintangnya dapatnya dari mana kita nggak tahu juga kan, Pak? Gitu. Atau dia juga bermasalah. Dia bermasalah sebelumnya. Sementara yang lainnya dari NGO dia dipandang sebelah mata. Menko Polhukamnya nggak turun sehari-hari. tapi bersyukur ada Pak Mahfud lah dalam kasus-kasus ini, beliau mengawal lah. Ya, kecuali KM 50 dia nggak mengawal. Kalau KM 50 sama sekali malah itu membubarkan FPI. KM 50 itu soal KM 50 itu menarik. Ada apa kalau KM 50? KM 50 itu kan saya menyampaikan bahwa ada kesalahan prosedur di situ kan. Karena dalam penanganan sebuah surveillance ketika ada penangkapan seharusnya tidak dilakukan penembakan seperti itu, tetap harus diamankan. Kalau dia tidak mampu, ya harus meminta bantuan dari satuan lain terdekat itu. Masa tiba-tiba masuk di dalam mobil tiba-tiba menyerang. Ceritanya kita terima ceritanya gitu loh Bang. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Orang berapa itu? Orang 4 yang menangkap 3 orang. Lewat lah kan. 3 orang. Yang satu nyupir. Lalu komposisinya sopir di depan satu, lalu satu polisi di tengah, sampingnya satu laskar, 3 di belakang. Ya sama aja dia menyerahkan mereka. Iya, kan nggak masuk akal. Harusnya kan sebelum diangkut ke polisi ya minta bantuan yang lain kan gitu. Mudah kan? Mudah lah. Polsek terdekat. Polsek terdekat ada polisi jalan raya juga ada, patroli jalan raya juga ada. Gitu. Seperti itu. Itu yang atau misalnya masa tali-tali aja kagak ada ya kan? Tapi oke lah itu prosedur yang keliru juga, tetap ada borgol kan. Iya, borgol. Nah, tapi yang kasat mata itu aja nggak diselesaikan. Gimana? Ya hampir semuanya tidak terselesaikan kan. Makanya saya di awal tadi barangkali ada juga yang memang ini urusannya bukan urusan polisi sendiri. Urusan politik kan jadinya gitu Bang. Politik, kalau urusan politik udah kita gendor dinding istana kan. Kalau enggak ya kita kasus Yosua ini masih beruntung, bukan Yosuanya beruntung, tapi kasusnya masih beruntung ini. Benar, sudah on track. Kalau kasus ini Presiden Jokowi ngomong ya kan, transparan. Masyarakat kompak, tidak terbelah menjadi cebong kampret, pokoknya semua fokus. Internal pecah, sehingga punya peluang untuk buka-bukaan, saling buka kartu. Tapi dalam kasus KM 50, istana diam aja, masyarakat terpecah, ya kan? Karena menganggap ini, ini pantas dimatiin. Saya sedih loh terus aja. Ini manusia, bagaimana manusia itu? Internalnya kompak. Keep silent, kira-kira begitu. Yang lebih aktual sebenarnya yang baru sekarang ini korban lebih banyak
kasus Kanjuruhan, Bang. Iya, Kanjuruhan. 130 nyawa yang saudara-saudara kita. Saya Arema, Bang. Saya tinggal di Malang. Saya kalau cerita itu sedih, Bang. Loh. Bener, waduh. Ya Allah. Itu Bro Bambang harus dengarkan lagu ini dulu biar tambah sedih gitu. Ya. Tapi kita tidak bermaksud menambah kesedihan, Bang, ya. Tapi ini lagu yang memang saya dedikasikan kawan-kawan Kanjuruhan ya. Kepada Kanjuruhan dan KM 50. Ini judulnya begini ya. Saya minum, Bang, sambil. Ya, sambil minum. Lagunya begini, kita perdengarkan ya. Ini saya berusaha menyelami bahwa ini manusia, the right to life. Kalau di konstitusi itu hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, ya kan? Kalaupun mau dihilangkan, ya harus melalui due process of law. Nggak bisa dengan kelalaian-kelalaian seperti ini. Lalu seperti kasus KM 50, 6 anak manusia meninggal, tapi nggak ada yang dihukum 1 hari pun. Bayangkan, dikenakan kasus pembunuhan, tuduhannya atau dakwaannya, tapi ditahan aja enggak. Giliran kasus pencemaran nama baik lah atau penyebaran kebencian kah, cepat sekali ditangkapnya, ditangkap dan ditahannya. Ya. Kalau perbandingan Kanjuruhan kemarin itu yang dibandingkan dengan kasus gerbek esek-esek itu, Bang. Kalau soal esek-esek kan cepet gitu kan. Cepet soal 130 nyawa sampai sekarang nggak ada kabarnya. belum ada ininya. Nah ini ya. Nah ini judulnya Tragedi ini. Ini lagu yang baru. Ini lagu bukan terakhir, lagu yang terakhir, yang paling baru yang kita ciptakan sama Ogi ya. Nah, mantap. Begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. Anak-anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Ratusan nyawa mati percuma karena gas air mata. Kanjuruhan jadi ladang rintihan. Kita semua menyaksikan, tak mampu menghentikan segala kisah berlalu begitu saja. Ibu Pertiwi menangis sedih, anak-anak bangsa saling memangsa. Tak ada kasih pada anak negeri. Kau pemimpin, mengapa begini? Begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. Sorry ma. Nah itu bro. Catatan. Meregang nyawa, tak ada keadilan untuk. Jadi kalau orang mendengarnya akan sedih ya, karena memang begitulah, bayangkan ya, 6 anak manusia meregang nyawa, satunya
mati percuma karena gas air mata kan. Nah, jadi memang kalau kita bicara ya semua nyawa anak manusia ya kan. Nah, dan semua sama, yang bertanggung jawab itu petugas. Karena mereka mati di tangan petugas. Kalau mereka mati di tangan penjahat, ya itu soal lain, ya kan. Tapi mereka mati di tangan aparatur negara. Aparatur negara yang menghilangkan nyawa warga negara kan harusnya lebih cepat ditangani. Gitu, lebih mudah, lebih cepat ditangani dan lebih sanksinya lebih berat dibandingkan penjahat yang membunuh, ya kan? Karena penjahat itu dia nggak punya kewajiban untuk melindungi dan mengayomi. Ini kan punya kewajiban dibayar negara dan lain sebagainya. Tapi dia menghilangkan nyawa. Tapi ya itulah kemana kita harus mengadu ya. Kaum pemimpin kenapa begini? Bertanya kaum pemimpin kenapa begini? Gitu ya. Kemarin Tapi awalnya kan Kanjuruhan jadi ladang pembantaian. Tapi saya pikir aduh nanti terlalu keras. Terlalu keras. Ada merintih. Kan? Pada dasarnya mereka ya merintih pasti kan. Gitu. Oke, bro. Kita lanjutkan ya sedikit lagi. Jadi sekarang ini apa yang harus setidaknya dalam jangka waktu dekat ini dilakukan? Tadi kalau kita bicara reformasi kan jangka panjang. Nah, yang paling kita harus lakukan dalam jangka waktu dekat ini. Iya benar. Ya, dekat itu kira-kira sampai masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi kira-kira gitulah. Sebenarnya terlalu lama juga bang. Sekarang terlalu lama lah bang. Sekarang 2024 1 tahun lagi sudah pemilu. Sekarang dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian yang seperti yang kedodoran seperti saat ini. Kemarin katanya naik. Saya juga bingung itu dari mana ininya surveinya. Naiknya dari mana seperti itu. Naik gitu ya. Itu data politik Burhan. Ya tapi kadang-kadang kan. Ya sudahlah ya itu. Sudahlah ya. Karena kalau di sini saya pernah bikin polling sebelum kasus Sambo. Apakah Anda pernah percaya dengan institusi kepolisian? Jawabannya nggak pernah, nggak. Mayoritas nggak percaya. Artinya sebelum kasus Sambo pun mereka nggak percaya. Gitu. Itu kan juga salah satunya juga dilihat dulu yang bikin survei siapa kan itu bang. Yang bikin survei bang Refli ini mana ini arahnya gitu. Nggak ini polling. Iya yang bikin polling siapa kan gitu. Oke lah, tapi yang jelas. Oke, apa yang harus kalau saya sederhana untuk melihat itu bang. Mungkin ini sedikit ringan ya. Saya melihat dari milik Divhumas yang di Facebook itu. Itu kita lihat saja yang jempol berapa, yang tertawa berapa, itu aja. Artinya ketika banyak yang tertawa, yang mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, apa yang disampaikan oleh kepolisian. Dalam waktu dekat ini kan kita bersiap untuk pesta demokrasi, untuk pemilu kan bang. Dengan tingkat kepercayaan yang seperti saat ini, ya berat. Makanya harapan satu-satunya saat ini ya Presiden turun tangan untuk menangani problem-problem di kepolisian ini dengan langkah-langkah yang sedikit radikal lah seperti itu. Tentunya bukan meminta tidak meminta Kapolri, tapi memerintahkan Kapolri itu. Ya selama ini kan dalam kasus Sambo, kasus yang lain-lainnya Presiden saya minta, Presiden kok minta, Presiden merintah. Makanya saya juga heran, kok Presiden kok minta? Iya. Presiden minta. Mesti saya perintahkan. Saya perintahkan gitu kan. Perintahkan Kapolri seperti artinya ketika ada perintah kan ada tenggat waktu kan. Ketika tidak ya sudah. Ya sebaiknya harus ada reformasi personil ini kan. Itu yang langkah awal. Jadi reformasi personil itu maksudnya pimpinan lah. Kan formasinya juga harus ditata ulang formasi pimpinan ini kan bang. Tinggal dibilangin aja, perintahkan ya. Perintahkan. Saya dulu pernah ya berpikir ya kalau saya jadi presiden, saya bilang gampang kok melakukan reformasi kepada polisi dan kejaksaan waktu itu. Saya tinggal bilang aja sama kan saya kan berwenang penuh untuk mengangkat Jaksa Agung dan Kapolri. Jadi begitu saya datang, saya bilang Oke, tugas Anda membersihkan lingkungan kepolisian dan kejaksaan dalam jangka waktu 1 tahun. Dan setelah itu
akan kita lihat. Kalau Evaluasi. berhasil, terus kalau enggak Anda akan saya copot. Udah. Kan mestinya begitu. Harusnya Tapi begitu. saya tidak tunggu 1 tahun. Itu tahun itu adalah waktu untuk menyelesaikan. Ya. Tapi evaluasi akan selalu dilakukan setiap bulan. Kira-kira gitu. Iya. Laporan misalnya begitu. Kan tinggal begitu doang. Iya. Apa susahnya? Cuma itu kalau pemberi mandatnya itu, pemberi ordernya itu nggak ada conflict of interest. Ya. Kalau at the same time dia juga terlibat main belakang ya ribet juga dia. Nanti paling cuma senyum doang. Dia nyuruh kita bersih-bersih tapi dia juga nitip gitu kan. Agak berat juga jadinya. Iya, titipannya berat ya. Memang tarik ulur politik di tubuh kepolisian itu memang sangat tinggi kan, Bang. Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum ini kan alat yang sangat efektif dalam main-main politik kan, seperti itu. Jadi saya kemudian tiba-tiba bicara tentang 3 terminologi yang mereka nggak bisa bedakan. Polisi itu alat negara, bukan alat politik dan bukan alat penguasa. Betul. Negara itu adalah masyarakat, warga negara, pemerintah dan wilayah. Dan komponen terbesar dari negara itu adalah rakyat. Makanya polisi itu pertama adalah pelindung dan pengayom rakyat, masyarakat, bukan pelindung dan pengayom kekuasaan. Kalau sekarang kan jadi pelindung dan pengayom kekuasaan dia, terutama pelindung kekuasaan. Misalnya ada penghinaan terhadap pejabat publik, ya kan, cepat sekali diprosesnya, ya kan, bahkan orang ditangkap di apa. Tapi kalau penghinaan terhadap warga negara dicuekin aja. Bila perlu di warga negara yang tidak disukai dihina terus-menerus kan harus salah gitu kan. Dan ditakut-takutin. Iya, ditakut-takutin. Oke, jadi dalam jangka waktu dekat tadi ganti personil gitu ya. Iyalah, Bang. Karena personil sudah terlihat tidak mampu. Tidak mampu. Ini tidak mampu dan tidak mau ya, mungkin. Iya. Atau dua-duanya. Dua-duanya lah, Bang. Kalau mau ya pasti mampu lah. Iya. Kalau dia diberikan kewenangan, diberikan tongkat komando. Oke. Tapi untuk merubah hanya sekedar pucuk pimpinan saja ya berat kalau di level bawahnya masih sama. Makanya harus format ulang itu ya. Tapi bro ya, saya yakin kok kalau seandainya kepalanya itu bersih, nggak ada masalah. Ya, terutama masa lalunya ya. Jadi tidak saling tersandra. Mudah kok dia langsung cepat kan, komandonya kan bisa di jalan kan. Cuma dia harus pilih dulu orang. Orang dulu yang pucuk pimpinannya kan, Bang. Harus dipilih orang dulu kan. Ya, pilih orang mainkan. Tapi kalau dia bagian dari masalah kan berat juga. Ya berat. Jangankan itu yang orang tahu biasanya bagaimana. Kan gini lah. Kalau kita bisa hidup dalam satu lingkungan, kita kan tahu masa lalu dia. Iya. Ini main pernah apa sih? Ini main. Apalagi ada orang yang kira-kira agak iseng, video-video dikumpulin, kira-kira begitu. Kan beratnya sekarang kan politik saling sandra kan begitu. Kita nggak berani ngomong, kamu macam-macam nih videomu nih, ya kan? Ditunjukkan video dan dengan media sosial sekarang ini udah mati orang karakter assassination. Iya. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh polisi kalau soal kriminalisasi itu? Kita lupa bayar tempe goreng di warung bisa masuk juga, Pak. Iya, bahkan saya pernah ada pengalaman di rekayasa ada. Untung nggak berlanjut. Ya, for the time being ya. Tapi saya lihat kok begitu ya. Hanya karena kita kritis dengan kekuasaan pemerintahan kok tiba-tiba kok sampai tega-teganya direkayasa kasusnya. Padahal kritik itu bentuk kecintaan kita pada negara ini kan. Biasanya hanya orang bersih, hanya orang yang nggak ada masalah yang bisa menerima kritik biasanya. Tapi kalau orang itu bermasalah, korup, memang dia kritik itu akan jadi ancaman bagi dia. Gitu. Jadi selama penegak hukumnya korup, memang dia kritik itu tidak akan pernah dia terima. Benar. Semua resisten. Iya, resisten terhadap kritik. Bro, silakan closing statement. Saya speechless. Apa yang mau ditanyakan lagi? Karena masalahnya kita tinggal tunggu aja namanya goodwill atau political will ya oleh kekuasaan. Karena rasanya kuncinya di manusianya, kuncinya di kemauan sesungguhnya ya. Kemauan, goodwill ya. Goodwill. Ya, political will atau goodwill. Ya, yang
Ya kita mengkritisi kepolisian ini salah satu bentuk cinta kita kepada Polri gitu loh. Bagaimanapun juga lembaga ini harus diselamatkan dari unsur-unsur jahat baik di tubuh kepolisian maupun di eksternal. Pengaruh-pengaruh ini juga harus segera dikikis. Tapi kalau melihat perkembangan kasus-kasus yang menerpa kepolisian sampai saat ini yang seolah tidak ada ujung, tidak pernah ada penyelesaian. Makanya yang dibutuhkan saat ini adalah goodwill dari pucuk pimpinan negara untuk menyelamatkan kepolisian yang kita cintai ini, dan kemudian dilanjutkan dengan political will, bukan hanya dengan sekedar retorika, tapi dengan langkah-langkah konkret yang bisa diterima semua masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat pada kepolisian ini benar-benar bisa pulih, apalagi menyongsong pesta demokrasi 1 tahun lagi. Makanya kita hanya berharap masyarakat tetap berharap, Bang, Presiden turun tangan untuk menyelesaikan kasus-kasus di kepolisian ini, seperti itu. Iya, saudara sekalian ya, akhirnya kita bersandar kepada yang namanya pucuk pimpinan tertinggi di Republik ini, karena kita merasa barangkali kalau hanya bersandar pada pucuk pimpinan lembaga, berat kira-kira reformasi kepolisian. Padahal kita rindu sekali pelindung dan pengayom masyarakat, di mana ketika kita diperlakukan tidak adil, kita bisa cari keadilan ya di tempat lembaga penegakan hukum. Tapi semakin jauh dari cita-cita reformasi ternyata faktanya. Jadi tadinya kita reformasi itu dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi warga masyarakat yang hidup dalam rezim represif Orde Baru. Sekarang ternyata kondisi tidak jauh lebih baik. Bahkan to some extent orang mengeluh sudah sulit ekonomi, tapi juga negara sangat represif juga terhadap orang-orang yang terutama berbeda pendapat dan kritis ya. Itu saja sahabat era sekalian, mudah-mudahan kita akan mendapatkan hawa segar ya pada tahun-tahun mendatang. Terutama kalau seandainya ada kepemimpinan baru politik, siapa tahu malah jauh lebih baik. Karena harapan kita begitu. Jadi itu bukan penghinaan. Memang harapan kita adalah pemimpin besok harus lebih baik dari pemimpin hari ini. Ya. Jadi pemimpin lusa harus lebih baik dari pemimpin esok. Karena kalau tidak, namanya bangsa ini lama-lama hancur. Kalau kepemimpinan itu justru menjadi lebih buruk atau regresif. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.